Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Purnama Dewi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pasaman Barat. Saya telah melakukan supervisi akademik di SD Negeri 38 Kinali. Yang saya observasi adalah guru kelas 5, yaitu kelas Yeni Novita. Saya mengobservasi dengan 3 tahap. Yang pertama, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Ini adalah video pra-observasi. Assalamualaikum Bu Eni, gimana kabar Bu Eni pagi hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah sehat Bu Eni. Nah, sebelumnya Bu Eni, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eni telah hadir pagi hari ini dalam rangka sesuai dengan kegiatan yang akan kita rencanakan bersama-sama, yaitu kegiatan supervisi akademik pembelajaran. Iya Bu, sama-sama. Ya, sebelum kita melakukan supervisi akademik di kelas Ibu, terlebih dahulu kita melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya untuk sharing, berbagi bagaimana persiapan pembelajaran yang akan Bu Eni lakukan nanti. Benar Bu, saya juga merasa bermanfaat dengan kegiatan ini dilakukan. Di samping itu, saya juga bisa mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Iya. Mata pelajarannya kira-kira apa nanti itu Bu Eni, kemudian kelas berapa dan apa materinya? Mata pelajarannya insya Allah saya akan mengajarkan matematika di kelas 5 dan materinya notasi waktu. Jadi berarti besok kita akan supervisi di kelas 5 dengan mata pelajaran matematika, materinya tentang rotasi waktu ya Bu Eni ya. Iya. Dari materi yang akan Bu Eni ajarkan itu, apa saja tujuan pembelajaran yang ingin Bu Eni capai? Yang pertama, tujuannya dengan melihat video pembelajaran, anak bisa menentukan waktu notasi 12 jam dan notasi 24 jam. Kemudian nanti setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi, anak bisa menentukan jadwal hariannya sesuai dengan waktu tersebut. Baiklah, dari tujuan pembelajaran yang Bu Eni kemukakan tadi, Bu Eni itu nanti akan fokus ke area pengembangan apa? Di sana nanti saya akan fokus kepada metode dan media pembelajaran, di mana saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Juga saya akan fokus kepada alat evaluasi pembelajaran. Ya, berarti nanti Bu Eni fokus kepada metode, media, dan evaluasi yang akan Bu Eni lakukan. Iya Bu. Baiklah, dari area pengembangan yang hendak Bu Eni capai tadi, bagaimana strategi pembelajaran yang Bu Eni siapkan? Yang pertama, di sana saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran saya. Kemudian saya nanti akan menyiapkan media pembelajaran. Selanjutnya saya membagi siswa tersebut atas beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian saya menyiapkan alat evaluasi. Bagus sekali Bu Eni. Berarti sepertinya Bu Eni telah mempersiapkan dengan matang dari area pengembangan pembelajaran, media, strategi pembelajaran. Iya Bu, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan sekarang ini bisa saya laksanakan dengan lancar dan berjalan dengan sukses di hari Senin. Amin. Jadi kapan rencana kita supervisi Bu Eni? Insya Allah kita akan melaksanakan supervisi di hari Senin, karena tempatnya pada hari Senin itu saya ada mata pelajaran matematika. Baiklah Bu Eni, sampai berjumpa nanti di supervisi hari Senin, dan terima kasih banyak atas waktu Bu Eni pagi hari ini. Ya Bu, sama-sama. Dan ini adalah video observasi pembelajaran. Ada yang tahu kenapa Wahyu tidak hadir?
Semuanya tugasnya ada ya? Ada. Terus kenapa nggak dikerjakan? Lupa. Jadi kalau ibu sudah berikan tugas di rumah untuk dikerjakan, bagaimana nak? Dikerjakan dulu tugasnya, baru kita kerjakan yang lain. Kok mau pergi main, mau pergi kemana, selesaikan dulu tugasnya supaya tidak kena Satu lagi tadi si Irsah Namlis, dia mengisi emoji sedih juga. Kenapa Irsah Namlis? Dimarahin bapak, Bu. Dimarahin bapak juga. Berarti ada 2 orang anak ibu yang pagi ini kena marah. Kenapa? Terlambat sholat subuh. Terlambat sholat subuh. Sholat subuh itu kapan nak? Jam 5 sampai jam 6. Berarti si Irsahnya bangunnya kesiangan. Iya, Bu. Udah dibangunkan terlebih dahulu? Udah, Bu. Udah. Kalau sudah dibangunkan, kita langsung bangun. Jangan ditunggu-tunggu dulu sampai jam 7 supaya tidak terlambat. Itu namanya anak ibu yang berdua ini kurang disiplin waktu. Gunakanlah waktu itu sebaik-baik mungkin. Sebaik mungkin. Dah, siswa di kelas kita ada kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama. Ya. Pertama, setelah masuk ke lokal itu kita apa yang kita lakukan? Berdoa sebelum belajar. Masuk kelas itu tepat waktu terlebih dahulu. Pergi ke sekolah tepat waktu, masuknya tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu. Setelah masuk, yang kedua lagi kesepakatan kelas kita. Yang kedua apa lagi? Sebelum belajar seperti biasa yang kita lakukan, kita berdoa. Setelah berdoa nanti kesepakatan kita yang ketiga apa? Kalau guru sudah menerangkan pembelajaran, kita menyimak penjelasan guru. Yang keempat apa Dayat? Bertanya jika tidak tahu. Kalau guru sudah menerangkan pelajaran, kalau kita tidak paham ya, kita bertanya kepada Guru. guru. Kemudian yang kelima, peduli terhadap sesama teman. Misalnya ada teman kita yang sakit, kita jenguk. Ada teman kita yang nggak ada pensilnya atau penanya, kita pinjamkan. Selanjutnya apa lagi? Menjaga kebersihan. Kalau ada sampahnya kita letakkan di tong sampah. Kalau kita udah masuk, misalnya ada sampah, taruh di laci dulu. Pas nanti kita mau keluar, bawa sampahnya ke tong sampah. Jangan biarkan berkumpul-kumpul di dalam laci mejanya. Dan sebelum pembelajaran dimulai, anak ibu beri dulu kuis, ya. Kuis. Nanti anak ibu semuanya, siapa yang dapat tunjuk tangan, tidak boleh ribut. Ya, kalau dapat tunjuk tangan, setelah itu tunjuk nanti baru dijawab. Nah, ini ada gambar jam. Kira-kira ini pukul berapa? 9. Tadi kan kita udah bikin kesepakatan. Kalau soalnya udah ditembak, tunjuk tangan dulu. Setelah ibu tunjuk baru dijawab. Fatma ini
kasih kuis, bagaimana perasaan anak ibu? Senang rasanya? Iya. Jadi ke depan-depannya mau dikasih kuis lagi? Nah, sekarang kita kan materinya notasi waktu. Ya, notasi waktu 12 jam dan notasi waktu 24 jam. Sekarang ibu tanya dulu sebelum kita mulai belajar, ibu tanya dulu siapa anak ibu yang suka video? Ada berapa orang? Ada 5 orang. Siapa yang suka audio? Ada 4 orang. Siapa yang suka kinestetik? Itu nanti percobaan. Nah, sekarang anak ibu kelompokkan berdasarkan gabung yang suka video, gabung dengan yang sama suka video, yang suka audio, gabung dengan yang suka video, yang kinestetik, gabung dengan yang suka kinestetik. Nah, gabung mejanya. Di video kali ini, kita kembali belajar kelas 5, muatan pelajaran matematika, membaca dan menulis tanda waktu, notasi 12 jam dan 24 jam. Ayo perhatikan jam berikut. Jam analog memiliki 3 jarum. Jarum pendek menyatakan jam, jarum panjang menyatakan menit, dan jarum yang paling kecil menunjukkan detik. Tanda waktu notasi 12 jam. Pembacaan waktu saat jarum panjang tepat menunjuk angka 12. Perhatikan jam berikut. Pada gambar yang pertama, jarum pendek menunjuk angka 1. Sementara itu, jarum panjang menunjuk angka 12. Jam tersebut dibaca pukul 1 tepat. Kita dapat menulisnya pukul 01.00. Perhatikan gambar jam kedua. Pada gambar tersebut, jarum pendek menunjuk angka 3. Sementara itu, jarum panjang menunjuk angka 12. Jam tersebut dibaca pukul 3 tepat. Kita dapat menulisnya pukul 03.00. Jam dibaca tepat jika jarum panjang menunjuk angka 12, tidak kurang dan tidak lebih. Pembacaan waktu dengan lebih. Perhatikan gambar jam pertama. Pada gambar jam pertama, jarum pendek melewati angka 5. Sementara itu, jarum panjang menunjuk angka 1. Jarum panjang melewati angka 12 sebanyak 1 angka. Dengan demikian, waktu berjalan lebih 5 menit. Jam tersebut dibaca pukul 5 lebih 5 menit. Kita dapat menulisnya pukul 05.05. Perhatikan
gambar jam kedua. Pada gambar tersebut, jarum pendek melewati angka 5. Sementara itu, jarum panjang menunjuk titik ke-8. Jarum panjang melewati angka 12 sebanyak 8 titik. Dengan demikian, waktu berjalan lebih 8 menit. Jam tersebut dibaca pukul 5 lebih 8 menit. Kita dapat menulisnya pukul 05.08. Jam dapat dibaca lebih sekian menit jika jarum panjang menunjuk angka selain 12. Pembacaan waktu dengan kurang. Perhatikan gambar jam pertama. Pada gambar tersebut, jarum pendek mendekati angka 2. Sementara itu, jarum panjang menunjuk angka 9. Jarum panjang kurang 3 angka untuk sampai ke angka 12. Dengan demikian, waktu menunjukkan kurang 15 menit. Jam tersebut dapat dibaca pukul 2 kurang 15 menit. Kita tetap menulisnya pukul 01.45. Perhatikan contoh kedua. Pada gambar, jarum pendek mendekati angka 5. Sementara itu, jarum panjang menunjuk angka 10. Jarum panjang kurang 2 angka untuk sampai ke angka 12. Dengan demikian, waktu menunjukkan kurang 10 menit. Jam tersebut dapat dibaca pukul 5 kurang 10 menit. Kita tetap menulisnya pukul 04.50. Jam dapat dibaca kurang sekian menit jika jarum panjang menunjuk rentang angka 9 sampai 12. Pembacaan waktu dengan seperempat dan setengah. Pembacaan ini hanya berlaku saat jarum panjang menunjuk angka 3, 6, dan 9. Jarum panjang menunjuk angka 3 dibaca lebih seperempat, merujuk pada jam yang telah dilewati. Jarum panjang menunjuk angka 6 dibaca setengah, merujuk pada jam yang akan dituju. Jarum panjang menunjuk angka 9 dibaca kurang seperempat, merujuk pada jam yang akan dituju. Ya, dari video ini anak-anak ibu paham? Katanya dari apa? Kalau jarum panjangnya di angka 12 itu menandakan pukul pas atau tepat. Misalnya jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 12, berarti Jam bercetak. pukul 7 atau 07.00, karena jarum panjangnya tepat di angka 12. Kalau jarum panjangnya itu sudah lewat berarti lewat, masih pas atau udah lewat? Nah, lewat. Jarak 1 angka dari 12 ke angka 1 itu berapa menit? Nah, dari angka 12 ke angka 1 itu menitnya 5. Ya, dari angka 12 ke angka 2 berapa menit? 10 menit. Dari angka 12 ke angka 4 berapa menit? 20 menit. Ya, 12 ke 1 5, dari 1 ke 2 5, udah 10. Dari 2 ke 3 5, udah 15. Dari angka 3 ke angka 4
jam. Jam ibu cantik kan? Iya, Bu. Nah, yang kelompok ini yang kinestik. Nah, ibu pengen kamu menunjukkan di sini pukul 10 tepat. Nah, di mana jarum panjangnya, di mana jarum pendeknya? Ini pukul berapa? 10 tepat. Lihat anak ibu yang lain, betulkah ini pukul 10 tepat? Betul, Bu. Nggak lebih nggak kurang? Tidak. Pukul 10 tepat. Satu lagi, ibu mau sekarang pukulnya pukul 11 lewat 25. Lewat 25. Gimana? Pukul 11 lewat 20. Udah betul ini yang dibuat temannya? Udah betul? Udah? Udah ya? Betul ini, Nak? Betul, Bu. Pukul berapa ini perjuangan? 5. Pukul 5? Iya, pukul 5. Tidak, Bu. Pukul berapa perjuangan? 11. Pukul 11 lewat? 5. Lewat 5 ini? Lewat 25. Lewat 20? Lima. Coba lagi yang ke sini, Bu. Kenapa nanti ada lagi yang betul? Pukul berapa ini, Amrul? Pukul 11 saja? Lewat 25. Betul, Zaki? Betul, pukul berapa? Pukul 11 lewat 25, Bu. Pukul 11 lewat 25. Sudah paham anak ibu semuanya? Sudah. Sekarang tugasnya kasih tugas lagi per kelompok. Ya. Sekarang anak ibu semuanya tunggu dulu. Sebelum dikasih tugas, semua kegiatan stop dulu. Nggak ada yang megang pena, nggak ada apa-apa, nggak ada yang nulis. Stop. Stop semua aktivitas. Sekarang anak ibu semuanya ibu suruh tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Sekali lagi. Gimana rasanya? Sekarang kita lanjutkan aktivitas kita. Nah, per kelompok ibu kasih tugas. Yang kelompok ini ibu suruh, tapi dalam rentang waktu 10 menit tugasnya harus selesai. Berapa menit? 10 jam apa 10 menit? 10 menit. Waktunya 10 menit. Kelompok yang pertama, kamu ibu suruh bikin gambar jam lengkap dengan jarum yang menunjukkan detik, lengkap dengan jarum yang menunjukkan menit, terus jarum yang menunjukkan jam. Ya, buat gambarnya nanti ibu kumpul. Kemudian kelompok ini kamu ibu suruh dalam jangka 10 menit kamu bikin puisi. Ya, harus siap. Kelompok yang ini dalam jangka 10 menit ibu suruh buatlah kegiatan kamu agenda harian dari bangun tidur sampai sekarang. Kerjakan. Mulai kita bangun tidur sampai sekarang. Buatlah puisi yang rasa-rasanya kamu sukai. Boleh temanya tentang apa saja.
habis 10 menit silahkan kumpul. Per satu per kelompok saja. Yang mana nih yang akan Ibu ambil? Yang ini aja ya. Satu per kelompok. Kelompok ini mana? Kelompok ini mana? Satu aja Bu ambil ya, nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Mewakili saja. Nah, sekarang kan udah Ibu suruh bikin tugas. Tadi video juga udah Ibu tayangkan, udah juga. Praktek kita udah juga. Sekarang Ibu pengen tanya, apakah ada anak Ibu yang belum paham atau yang kurang mengerti? Boleh tanya? Boleh nanya sama Ibu? Bu, saya tentang ini belum
menit nak? Semenit. Temannya membaca puisinya selama 2 menit. menit. Kita hitung mulai dia dari baca salam sampai menutup salam lagi. Ya, jadi semuanya 2 menit. Dah, kemudian yang ini lagi. Kelompok yang ketiga. Dia tadi membuat agenda hariannya atau kegiatannya mulai dari bangun tidur sampai dia pergi ke sekolah atau sampai jam sekarang. Dah, kelompok 3 siapa yang mau membacakannya? Aisyah, Bu. Nah, Aisyah, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6:02 saya bangun tidur. Jam 6:27 saya mencuci piring. Jam 6:45 saya mandi. Jam 7:01 saya makan. Jam 7:10 pakai seragam sekolah. Jam 7:20 saya pergi sekolah. Jam 7:23 membersihkan lingkungan sekolah. Jam 7:35 melaksanakan upacara bendera merah putih. Jam 8:03 kami masuk. Jam 8:05 membaca doa sebelum belajar. Jam 8:09 kami belajar bersama. Jam 8:12 menyimak penjelasan guru. Jam 9:50 jam 9:50 jam istirahat. Jam 10:20 masuk kelas. Jam 10:25 belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ditampilkan dari setiap kelompok. Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, kelompok 3 udah. Sekarang hari Ibu lagi. Tadi kita mulai belajar pukul berapa? Pukul 10:20 menit. Ya, pukul 10:20 menit. Sekarang pukul 11:33 menit. Kira-kira udah berapa lama kita belajar? Nah, coba cari dulu. Tadi kita belajar pukul 10:20. Sekarang pukul 11:33 menit. Kira-kira udah berapa lama kita belajar? 2 jam. 2 jam. 1 jam lewat 13. Iya, 1 jam lewat 50. 1 jam 50 lewat. menit. Nah, sekarang kelompok 3 berapa? 1 jam lewat 50 menit. 53 menit. Kita tulis ya. Kelompok 3 katanya 1 jam 53 menit. 53 menit. Kelompok 2 katanya berapa? 1 jam lewat 13 menit. 1 jam lewat 13 menit. Kelompok 1 berapa? 1 jam lewat 53 menit. 1 jam lewat 53 menit. 1 jam lewat 53 menit. Nah, mana tadi jam bagus Ibu? Nih. Nah, 1 jam itu berapa menit? 60 60 menit.
25. Bukan. Kita menghitungnya dari angka 4. Ya, lepas nanti. 5 berapa nih? 5 5 menit. Ini berapa? 10 menit. Ini berapa? 15. Menit. Ini berapa? 20. Ini berapa? 25. 25. Ini berapa? 30. Ini berapa? 35. Nih 40. 40. Ini 45. ini 50. ini 55. ini ini 65. 60 tadi di sini ya. Kalau udah 60 menit udah berapa jam? 1. 1 jam. Ya, udah 1 jam dia ya. Udah 1 jam dia. Sekarang 1 jam. Ingat-ingat udah berapa jam? 1 jam. Tadi dia jarum panjangnya 33 ya di sini ya. Ya. Ini berapa? 5. 5 ini 10 tambah di sini 3. 23. Berapa? 23. Tadi di sini kan mulai dari sini lagi hitungnya 5, 10 tambah 3. 13. Berarti berapa nak? 1 jam lewat 13 menit. 1 jam lewat 13 menit. Kelompok siapa yang betul? 2. Iya, kelompok 2. Iya, kelompok 2 yang betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, jadi kita udah belajar selama 1 jam 13 menit. Ya. Sekarang anak ibu kasih tugas. Dikerjakan waktunya 5 menit. Ya. Ya, soalnya ini. Ya. Iya, langsung saja di sini dikerjakan. Nanti kita iya, kerjakan di lembar tugasnya. Waktu kita cuma 5 menit ya. Ayo kerjakan. Gak ada pena ya. Tuh, ini teman yang baik. Kalau teman yang nggak punya pena dipinjam.
kena marah di rumah, kerjakan tugas. Kalau ada kerjaan dikasih orang tua, dikerjakan. Kalau ada PR-nya, dikerjakan supaya tidak kena marah. Ya. Ibu, pelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini. Besok tidak ada lagi yang terlambat, tidak ada lagi yang bangunnya kesiangan, supaya tidak kena marah. Bangun subuh, sholat, persiapkan semuanya untuk dibawa ke sekolah, sarapan, berangkat ke sekolah. Waktunya kita pulang. Ya, simpan buku semuanya. Nanti di rumah Ibu kasih tugas dibaca tentang satuan debit. Ya, besok bisa belajar satuan debit. Dan kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu yang pikir silakan nanti bersihkan lokalnya, yang lain boleh pulang. Ini semuanya. Terakhir, video pasca observasi yang disaksikan oleh pengajar praktik Bapak Ang Maulana Lubis. Assalamualaikum Bu Yeni, gimana kabar Bu Yeni hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Bagaimana perasaan Bu Yeni setelah kita melakukan supervisi akademik kemarin? Perasaan saya setelah supervisi kemarin sangat senang sekali Bu, dan saya pun juga bersemangat. Alhamdulillah. Berarti dari supervisi akademik kemarin Bu Yeni merasa semua yang telah Bu Yeni lakukan apakah sudah tercapai? Alhamdulillah, saya merasa, ini perasaan saya ya Bu ya, perasaan saya itu udah mulai tercapai, berhasil karena berjalan dengan lancar. Kemudian di sana anak-anak juga merasa senang karena saya bentuk dalam kerja kelompok. Kemudian media yang saya persiapkan pun itu sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa. Setelah saya bentuk kelompok, saya terangkan materi, mereka juga paham dengan materi yang saya ajarkan. Begitu juga dengan evaluasi, mereka bisa mengerjakannya, mereka paham, dan walaupun dikasih soal dalam yang berbeda-beda. Baiklah Bu Yeni, memang kemarin catatan observasi saya telah melihat bagaimana kegiatan Bu Yeni menyiapkan murid, dalam membagi murid dalam beberapa kelompok yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Bu Yeni juga memberikan tugas evaluasi yang berbeda berdasarkan kemampuan murid. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran kemarin? Yang menjadi kendala dalam observasi kemarin, yang pertama saya kan masih kurang begitu dalam membuat media pembelajaran dalam yang berbasis digital. Ya. Apalagi rasanya dalam kegiatan pembelajaran, selama kegiatan pembelajaran, apakah ada yang dirasa kurang? Yang saya rasa kurang dalam kegiatan, selama kegiatan itu media satu lagi kurang mengoptimalkan anak dalam
kelompok kerjanya. Iya, kelompok kerja. Iya, kurang optimal. Optimal. Kalau menurut Bu Yeni bagaimana antusias murid kemarin? Kalau sepandangan saya kemarin, antusias anak-anak sangat baik, Bu. Mereka sangat senang sekali. Apalagi kan dibentuk dalam kerja kelompok, dikasih lagi video pembelajaran, mereka mendukung. Ya. Sepertinya memang ya anak-anak kemarin aktif sepertinya ya Bu Yeni ya. Apalagi saat Bu Yeni memberikan kuis kepada anak-anak, semua anak-anak berantusias untuk memberikan jawaban Iya. dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Yeni berikan. Kira-kira setelah melakukan pembelajaran kemarin, menurut Bu Yeni, apalagi yang paling sangat ingin Bu Yeni tingkatkan lagi? Insya Allah saya akan meningkatkan lagi dalam proses belajar mengajar ke depannya, yaitu lebih rajin dan lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran atau media lainnya yang berbasis digital. Kemudian saya lebih memberikan semangat kepada anak didik supaya mereka dalam lokal tidak bosan. Kemudian media-media yang saya tampilkan itu juga bisa memberikan anak semangat dan tidak mau cepat mau pulang gitu, Bu. Mereka lebih betah di lokal, lebih semangat menghadapi pelajaran, dan seharusnya itu kan media yang saya tampilkan itu mudah-mudahan ya Bu ya, ke depannya itu yang saya tampilkan itu medianya yang bisa memberikan semangat kepada anak-anak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang dan juga sesuai dengan program. Iya, benar sekali Bu Yeni. Jadi tugas kita hanya menuntun anak-anak bagaimana anak-anak itu bisa mengikuti perkembangan dan ini bisa dilakukan dalam setiap pembelajaran ya Bu Yeni ya. Jadi di sini saya ingin mendengar dari Bu Yeni, setelah kita melakukan supervisi akademik kemarin, Bu Yeni telah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana Bu Yeni kemarin melakukan beberapa tahap, ada kontennya ya Bu Yeni ya, ada produknya. Saya ingin mendengar dari Bu Yeni, dari pembelajaran kemarin kesimpulan apa yang Bu Yeni dapat, apa kesan-kesannya dari pembelajaran kemarin yang Bu Yeni dapat? Kesimpulannya yang saya dapat ya Bu, pertama sebelum kita mengajar di lokal itu kita harus matang terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke lokal. Dari mulai persepsi anak, menanya keadaan anak, kita harus itu dulu. Setelah itu ketika memberikan media pembelajaran, medianya juga harus bisa memberikan semangat kepada anak-anak. Kemudian setelah tampil itu kita juga harus bisa mengontrol anak-anak supaya nggak ada nanti yang ngantuk, yang bermain, sehingga juga mereka bisa fokus kepada pembelajaran. Dan hendaknya juga di waktu pembelajaran kita juga memberikan apa tuh namanya Bu? Apresiasi. Ice breaking news ya. Tapi karena kemarin saya nggak karena terlalu fokus kepada materinya, juga ya agak-agak terlalu monoton gitu. Ya, tidak apa. Kita bisa sharing ya Bu Yeni ya untuk langkah-langkah berikutnya. Jadi mungkin hanya itu diskusi kita setelah kita melakukan supervisi kemarin. Terima kasih Bu Yeni. Mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, Terima kasih Bu Yeni. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.